wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Delia Mahrani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2021, mahasiswi STKIP PGRI Ponorogo. Di video ini saya akan menceritakan biografi secara singkat seorang sastrawan yang sangat menginspirasi bagi saya. Beliau adalah Umar Khayyam. Umar Khayyam adalah nama yang sudah tidak asing lagi di negara Indonesia ini. Karena semasa hidup beliau, ia sangat aktif di berbagai bidang. Beliau dikenal sebagai sastrawan, budayawan, sosiolog, kolumnis, mantan pejabat, penulis skenario, dan aktor film. Beliau juga pernah memerankan aktor Bung Karno dalam film layar lebar yang berjudul Pengkhianatan G30 SPKI. Umar Khayyam lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 30 April 1932. Sebenarnya, orang tuanya tinggal di Solo. Akan tetapi, menjelang kelahiran Umar Khayyam, orang tuanya memang sengaja datang ke Ngawi. Mereka ke Ngawi di rumah kakek Umar Khayyam, karena sang kakek ingin sekali melihat cucu pertamanya lahir di Ngawi. Nama Umar Khayyam yang disandangnya itu adalah pilihan ayahnya, Sastro Sokoso. Nama itu meniru nama Umar Khayyam, seorang sufi, filsuf, ahli perbintangan, ahli matematika, dan pujangga kenamaan asal Persia yang hidup pada abad ke-12. Ayahnya sangat berharap bahwa nanti Umar Khayyam akan menjadi manusia yang cemerlang seperti Umar Khayyam. Umar Khayyam memiliki sapaan akrab yang disebut Uka. Beliau mengakhiri masa lajangnya pada usia 27 tahun. Beliau menikahi gadis Minang yang bernama Roslina Hanum pada tanggal 1 Mei 1959 di Medan. Resepsinya diadakan di Singaraja, Bali, tempat Umar Khayyam bertugas saat itu. Kehidupan rumah tangganya berjalan langgeng. Ia menerapkan sikap demokrasi di keluarganya. Beliau tidak pernah memaksa kehendaknya kepada anak dan istrinya. Putri sulungnya yang bernama Sita, misalnya menyukai tari Jawa, tetapi kurang bisa berbahasa Jawa. Umar Khayyam yang sangat peduli terhadap budaya Jawa, tidak mau ikut campur untuk memaksa putrinya harus menguasai bahasa Jawa. Meskipun, menurut pikirannya seharusnya memang demikian. Beliau membiarkan anak-anaknya berkembang menurut kehendak anak itu sendiri. Begitu pula dengan istrinya. Umar Khayyam memulai pendidikan formalnya di kota Solo. Ia menyelesaikan sekolah dasarnya dan sekolah menengahnya pada di Solo. Dari Solo, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas di Yogyakarta dan menamatkannya di SMA Semarang. Lalu, beliau kembali lagi ke Yogyakarta setelah lulus SMA. Di Yogyakarta, ia masuk ke Fakultas Pedagogi Universitas Gadjah Mada. Ia meraih gelar sarjana muda pada tahun 1955 dari sana. Tentu saja debutnya tidak hanya sampai di situ. Bagi beliau, pendidikan itu penting dan beliau selalu ingin menambah pengetahuannya. Keingintahuannya terhadap sesuatu yang diminatinya memang sangat besar, maka dilanjutkannya pendidikannya ke Universitas New York di Amerika Serikat. Beliau berhasil meraih gelar MA pada tahun 1963 dari negeri Paman Sam itu. 2 tahun kemudian, 1965, beliau kembali menunjukkan kemauan dan kemampuannya dalam menggali ilmu. Beliau meraih gelar PhD dari Universitas Cornell, Amerika Serikat. Gelar profesor diperolehnya dari UGM, tempat ia mengabdikan ilmunya pada tahun 1986 dan dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Sastra UGM pada tahun 1988. Pekerjaan yang pernah digeluti oleh Umar Khayyam sangat banyak dan dalam berbagai jenis pula. Pengetahuannya yang tinggi dan wawasannya yang luas memungkinkan beliau menggeluti semua pekerjaan itu. Jabatan karirnya dimulai dari dosen pada Fakultas Sastra UGM.
Seiring dengan peningkatan sumber daya manusianya yang cukup menonjol, meningkatkan pula karirnya di UGM bahkan merambat ke tempat lain. Beliau pernah menjadi Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film Departemen Penerangan Republik Indonesia pada tahun 1966 sampai 1969. Rektor Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta pada tahun 1968 sampai 1972. Yang ketiga, pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1969 sampai 1972. Pandangan beliau yang cenderung modern dalam membina rumah tangganya itu ternyata kontradiktif dengan pandangannya dalam menyingkapi kemajuan zaman, khususnya teknologi komputer. Meski zaman telah dilandasi komputerisasi, Profesor Dokter yang pernah menjabat sebagai guru besar di Universitas Gadjah Mada itu enggan meninggalkan mesin ketik manualnya yang kalau dipakai mengeluarkan suara yang mendapat mengganggu orang yang di sekitarnya. Beliau adalah sastrawan dari angkatan tahun 66, dan karya sastra yang terkenal pada saat itu adalah novel Sang Priayi pada tahun 1992. Alasan saya mengapa saya memilih Umar Khayyam sebagai tokoh sastrawan yang menginspirasi, karena beliau adalah seorang sastrawan yang memiliki pengetahuan yang banyak dan sikap demokratisnya dan memiliki karya-karya yang sangat bagus. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.